itu Virion berubah menjadi bentuk rohnya yang mengerikan. Suara, aura, dan kehadiran gelapnya membuat Arthur dan Tessia ketakutan. Anime ini menceritakan tentang seorang pria yang diangkat menjadi raja di sebuah kerajaan dengan peradaban yang sangat maju. Tatapannya yang dingin hanyalah permukaan. Setiap tindakan dan keputusannya jauh lebih pantas untuk disebut sebagai seorang raja tirani. Ia tidak jintar, bahkan ketika mendengar jeritan ribuan orang tak bersalah. Tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya dikejar oleh sang tirani. Apakah ia menginginkan kekuatan absolut? Atau semua ini hanyalah bentuk hiburan semata? Apapun alasannya, satu hal yang pasti, ia sadar bahwa dirinya adalah seorang raja. Suara misterius tiba-tiba menggema di kepalanya. Tak jelas apa yang sedang terjadi, namun suara ini memintanya untuk mencari cahaya dalam kehidupan barunya. Ketika sang raja tirani membuka matanya, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh sepasang pria dan wanita asing yang memanggilnya dengan sebutan Arthur kecil. Dari situasi yang ada, pria bernama Reynold dan wanita bernama Arisu ini tampaknya adalah orang tua barunya. Sang raja pun segera menyadari bahwa ia telah terlahir kembali setelah kematiannya di kehidupan sebelumnya. Bayangkan saja, seorang raja tirani yang telah memenangkan begitu banyak peperangan hingga tak terhitung jumlahnya, kini terbangun dalam tubuh seorang bayi yang bahkan untuk bersendawa pun membutuhkan bantuan orang lain. Meski enggan mengakui karena gengsi, Arthur cukup bersyukur karena Reynold dan Arisu yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Di tengah frustasi terhadap tubuh barunya, suatu ketika sang ayah mencoba mencoleknya. Secara refleks, Arthur memegang tangannya. Namun justru hal itu disalahartikan sebagai tanda bahwa Arthur sangat menyayanginya. Beberapa hari setelah melewati berbagai kesulitan yang membuatnya frustasi, Arthur mulai menyadari keanehan yang di dunia barunya. Ia hanya bisa melongo saat mengetahui bahwa di dunia ini orang-orang bisa memiliki kekuatan yang aneh dan luar biasa. Kekuatan yang belum ia pahami itu terasa begitu menarik, sampai-sampai ia merasa kekuatan itu layak untuk dipelajari lebih dalam. Sepulang ayahnya dari berburu, rasa penasaran Arthur terhadap kekuatan dunia ini semakin besar. Ia menyadari bahwa untuk memahami dunia ini, ia harus mengamati lingkungan sekitar dengan seksama. Di tempat ini, pengetahuan adalah senjata utama. Tapi bukan hanya itu. Orang-orang di dunia ini juga membawa senjata sungguhan, yang berarti tingkat bahaya di dunia ini jauh lebih tinggi dari yang ia perkirakan sebelumnya. Waktu pun berlalu tanpa terasa. Sebulan telah lewat, terlihat Arthur sedang belajar merangkak di bawah pengawasan kedua orang tuanya. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, kedua orang tuanya tak bisa menahan rasa gemas. Padahal di balik tatapan itu, sang mantan raja tirani sedang merenungi betapa lemahnya dirinya sekarang dalam tubuh baru yang masih bayi. Malam hari setelah mendapatkan kecupan lembut dari sang ibu, Arthur yang ternyata belum tidur perlahan turun dari tempat tidurnya dengan cara merosot menggunakan spray. Demi mendapatkan pengetahuan, ia harus menyelinap melewati ibunya dan masuk ke sebuah ruangan penuh dengan buku. Tanpa basa-basi, Arthur langsung membuka salah satu buku yang membahas tentang dunia itu. Daratan di dunia ini terbagi menjadi 3 wilayah kerajaan. Pertama, Kerajaan Darf, negeri bawah tanah tempat tinggal para dwarf. Kedua, Kerajaan Elenoir, negara para elf yang hidup tersembunyi jauh di dalam hutan. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Sapin, negeri manusia sekaligus tempat kelahiran Arthur. Meski sistem pemerintahan di kerajaan ini mirip dengan dunia lamanya, ada satu perbedaan mencolok. Di sini, tahta diturunkan secara turun-temurun, bukan melalui perebutan berdarah seperti di masa lalunya. Arthur kemudian mengambil buku lain yang membahas tentang sihir, sumber kekuatan yang sebelumnya sempat diperlihatkan oleh ayahnya. Kekuatan itu berasal dari sesuatu yang disebut mana. Menariknya, kemampuan mengendalikan mana biasanya diturunkan secara genetik dan hanya 1 dari 100 orang yang mampu menggunakannya. Secara umum, terdapat 2 metode dalam penggunaan mana, yaitu melalui buff dan melalui pengucapan mantra sihir. Buff seperti yang sering terdengar memungkinkan penggunanya untuk meningkatkan kemampuan fisik, baik dari segi kekuatan, pertahanan, maupun kecepatan. Sementara itu, pengucapan mantra memungkinkan pengguna untuk memproyeksikan dan mengendalikan mana sesuai kehendak mereka. Kunci utama dalam mengendalikan mana terletak pada inti mana yang ada di dalam tubuh setiap individu. Sebagian besar spellcaster dapat memulai menggunakan kekuatan mereka sejak masa pubertas hingga akhir masa muda. Setelah memahami semua itu,
Arthur teringat pada konsep sihir yang ada di dunia lamanya, konsep yang ternyata cukup mirip dengan yang ada di dunia ini. Dengan pemahaman itu, ia pun memutuskan untuk mencoba mengendalikan mana menggunakan ilmu pengetahuan yang ia miliki dari kehidupan sebelumnya. Namun sayang, saat ia tengah berkonsentrasi dan mulai merasakan sedikit kemajuan, ibunya tiba-tiba memergokinya. Bukan hanya membuat konsentrasinya buyar, ibunya juga tampak seperti menyadari ada sesuatu yang tidak biasa dari dirinya. Arthur sempat panik, mengira rahasianya akan terbongkar. Untungnya, sang ibu hanya mengira Arthur baru saja buang air besar di celana. Meski awalnya Arthur merasa lega dan yakin sang ibu salah, ternyata dugaannya benar. 2 tahun pun berlalu, Arisu tampak sedang menulis jurnal tentang kehidupan dan perkembangan Arthur. Satu-satunya hal yang menjadi kekhawatirannya sebagai seorang ibu adalah Arthur belum pernah sekalipun terlihat tersenyum. Sementara itu, Ray terlihat sedang melatih anaknya teknik dasar menggunakan pedang. Meskipun sebenarnya ia sendiri tampak cukup takut dengan istrinya yang tegas itu. Selama 2 tahun memperhatikan kehidupan keluarganya, Arthur mulai memahami bahwa kekuasaan tertinggi dalam rumah tangga ternyata berada di tangan sang ibu. Di lain waktu, Arisu merasa heran karena Arthur selalu terlihat sangat bersemangat setiap kali mereka pergi ke kota. Ternyata bukan tanpa alasan, bagi Arthur, kota adalah pusat informasi dan sumber pengetahuan terdekat yang bisa ia akses. Di sana, ia bisa melihat berbagai bentuk senjata dan mempelajari banyak benda yang belum pernah ia temui sebelumnya. Selain itu, kota juga merupakan tempat berkumpulnya berbagai macam orang, termasuk para pengguna sihir. Dalam perjalanan pulang, Arthur yang mulai mengantuk merasa bersyukur karena memiliki orang tua yang benar-benar memahami kebutuhannya. Meski harus menjalani hidup dalam tubuh yang merasa membatasi, tak sekalipun ia menganggap kehidupan ini menyedihkan. Sebab dari kehidupan lamanya sebagai Raja Tirani, Arthur tidak pernah merasakan kehangatan dan kasih sayang seperti ini. Di tengah tidurnya, sang ibu sempat mengaku sangat bahagia. Ia merasa bersyukur memiliki anak seperti Arthur yang rasa ingin tahunya begitu besar. Dalam hatinya, Arisu sempat berkata, jika suatu hari nanti Arthur tumbuh seperti ayahnya, maka aku akan pergi keluar dan melihat betapa luasnya dunia ini. Namun, sebagai seorang ibu, Arisu sebenarnya jauh lebih berharap Arthur bisa menjalani hidup yang damai dan tenang. Keesokan harinya, Arthur kembali merasa bersyukur karena bisa belajar langsung dari kehidupan orang-orang di sekitarnya. Namun, saat melihat sang ayah yang tampak berusaha payah hanya untuk memindahkan beberapa batu, Arthur merasa akan jauh lebih mudah jika ia yang melakukannya sendiri. Cukup dipungut dan dilempar saja. Sang ibu yang tampaknya memahami isi hati anaknya hanya tersenyum dan berkata, "Tunggu saja, setelah ini kamu akan melihat betapa luar biasanya Ray sebenarnya." Arthur yang penasaran juga ingin belajar seperti ayahnya. Sayangnya, kini sudah waktunya bagi sang Raja Tirani kecil itu untuk tidur. Tapi beruntung, dengan kecerdikan dan sedikit kelicikan, Arthur berhasil mengelabui ibunya. Arisu yang semula melarang Arthur untuk membaca buku, akhirnya tak berkutik saat Arthur menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu tingkah manja dan ekspresi polos yang tak bisa ditolak. Melanjutkan eksperimen yang ia mulai sebelumnya, Arthur kembali berkonsentrasi. Ia mencoba membentuk inti mana dengan cara mengumpulkan pecahan-pecahan mana yang tak terhitung jumlahnya. Namun sesaat setelah ia berhasil melakukannya, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan kecil. Tak apa yang sebenarnya terjadi, tapi suara ledakan itu membuat kedua orang tuanya panik. Arthur masih ada di dalam ruangan. Ketika mereka masuk untuk mencarinya, keduanya benar-benar terkejut melihat apa yang telah terjadi. Arthur memang berhasil membentuk inti mana, tetapi ia lengah dan tak menyadari puing-puing reruntuhan yang akan menimpanya. Tepat sebelum bahaya itu mengenai dirinya, sang ayah datang dan menyelamatkannya. Arthur sempat terkejut, lalu baru menyadari bahwa kedua orang tuanya tak akan membiarkannya dalam bahaya. Namun yang tidak ia pahami adalah air mata yang menetes dari wajah mereka berdua. Sebab di kehidupan lamanya sebagai Raja Tirani, Arthur tak pernah merasakan kasih sayang seperti itu. Ketidakmengertiannya akan perasaan hangat dan tulus itu membuat Arthur untuk pertama kalinya meneteskan air mata. Adegan berlanjut dengan memperlihatkan seorang utusan yang akan dijatuhi hukuman karena mencoba membunuh sang raja. Meski para dewan sempat mempertimbangkan untuk memberikan keringan, namun keputusan tersebut justru akan membawa penderitaan bagi keluarganya. Mereka akan dijauhi, dikucilkan, dan diasingkan dari kampung halaman.
begitulah hukumnya. Sadar akan nasib buruk yang menanti, sang utusan segera memohon agar nyawa istri dan anaknya diampuni. Baginya, penderitaan yang mereka alami jauh lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Dalam kondisi bersujud, sang utusan terus memohon belas kasih kepada sang raja tirani, berharap harapannya bisa dikabulkan. Namun, tatapan dingin si sang raja tetap tak berubah sedikit pun. Tanpa ragu, sang raja menghabisi nyawa istri dan anak sang utusan di hadapannya. Meski dihantui dendam yang begitu dalam, sang utusan tetap menyampaikan rasa terima kasihnya. Di sisi lain, Arthur terlihat lebih tertarik menggunakan pedang daripada Knuckle, sama seperti sang ayah. Keduanya pun bersiap melakukan latihan tanding. Arthur pun menunjukkan kejutan besar bagi ayahnya. Sontak, sang ayah terpukau melihat kemampuan Arthur yang jauh melampaui harapannya. Mengetahui bakat luar biasa anaknya, sang ayah langsung menyarankan agar Arthur dibimbing oleh seorang guru. Namun saran itu memicu perdebatan. Sang ibu dengan tegas menolak dan ingin mereka berdua saja yang melatih Arthur. Tetapi sang ayah tetap bersikukuh ingin mengirim Arthur ke tempat seorang guru. Melihat kedua orang tuanya berdebat, Arthur mengusulkan solusi alternatif, yaitu kenapa mereka tidak pergi bersama saja. Mendengar ide tersebut, mereka langsung menganggap Arthur sebagai anak yang cerdas. Keesokan harinya, party Twin Horn datang untuk mengawal perjalanan mereka bertiga. Ternyata, grup ini adalah rekan lama orang tuanya sebelum mereka pensiun dari dunia petualangan. Arthur masih ingat, mereka lah yang ikut membantu membangun kembali rumah mereka setelah insiden ledakan sebelumnya. Satu persatu anggota party diperkenalkan. Adam Crane, Angela Ross, Darden Walker, Jasmine Flawn Swiss, dan Helen Sarr. Berbeda dari dunia lama Arthur, ia merasa alat transportasi di dunia ini terlalu kuno dan primitif. Namun hal itu tidak terlalu ia permasalahkan. Saat sedang beristirahat, Arthur mengetahui bahwa tujuan perjalanan mereka adalah menuju kota Sirius. Tak lama setelah itu, Arthur dan sang ayah menyadari beberapa kawanan serigala yang datang dari dalam hutan. Di tengah pertempuran, diketahui bahwa Jasmine, Adam, dan Helen adalah augmenter. Mereka memperkuat tubuh mereka sendiri. Sementara itu, Angela dan Darden adalah conjurer yang mengandalkan sihir untuk menyerang. Setelah berhasil mengalahkan banyak serigala, mereka menikmati makan malam bersama. Di tengah malam, Arthur merasa heran melihat ibunya yang sudah kenyang hanya dengan memakan satu potong daging. Ketika Arisu melihat luka di lengan Ray, ia berniat menyembuhkannya. Namun party Twin Horn langsung memalingkan pandangan mereka, tahu bahwa Arisu hendak menggunakan kekuatan penyembuhnya. Memang, di dunia ini, seorang penyembuh sebaiknya tidak menunjukkan kemampuannya sembarangan di depan orang lain. Setelah selesai menyembuhkan, Adam yang ingin melakukan peregangan sebelum tidur meminta izin untuk mengajak Arthur berlatih tanding bersamanya. Setelah mendapat izin, Arthur pun bersiap. Ia menyadari meski ibunya dan anggota Twin Horn tampak cemas, tak satu pun dari mereka berusaha menghentikannya. Dalam hati, Arthur merasa bingung. Apa mereka lupa kalau dirinya masih anak umur 4 tahun? Setelah pemanasan singkat, Arthur dan Adam pun siap memulai sparring pertama mereka. Sayangnya, tubuh kecil Arthur belum sepenuhnya stabil. Kalau saja dia bukan bocil, mungkin ia tidak akan terpeleset dan terlempar begitu mudah. Untungnya, Angela dengan sigap menolongnya menggunakan sihir angin, sehingga tubuh Arthur melayang pelan dan tidak terbanting keras ke tanah. Namun begitu pertarungan dihentikan, Adam langsung kena semprot oleh Darden dan Helen. Mereka memprotes karena Adam tidak menahan diri sama sekali saat melawan bocil kecil. Dengan santai, Adam malah membela diri. Menurutnya, Arthur bukan anak kecil biasa. Ia menyebut bocah itu sebagai monster kecil dan bahkan bertanya-tanya seperti apa jenis pelatihan sadis yang diberikan orang tuanya. Sementara itu, Jasmine mendekati Arthur dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan sorot mata tajam, ia bertanya bagaimana cara Arthur bisa bergerak secepat dan seefisien itu. Dari pandangannya saja, Arthur langsung tahu bahwa Jasmine adalah tipe orang yang tidak akan berhenti sampai rasa penasarannya terjawab. Selama perjalanan berikutnya, Arthur banyak mendapat pelajaran baru. Ia mulai mengenal teknik menggunakan tombak dan dasar-dasar panahan. Di sisi lain, ia juga mengajari Jasmine teknik gerakan yang sempat ia gunakan saat sparring kemarin. Sayangnya, karena masih bocah, kecepatan gerakan Arthur belum cukup untuk mengimbangi sepenuhnya kemampuan fisik Jasmine.
Namun sejak saat itu, Jasmine mulai menunjukkan perhatian yang lebih kepadanya. Bahkan bisa dibilang, ia menjadi mentor tidak resmi Arthur di sepanjang perjalanan. Kedekatan Jasmine dan Arthur ini ternyata tak luput dari perhatian. Helen dan Angela bahkan tampak kaget melihat bagaimana cepatnya Jasmine bisa begitu akrab dengan anak kecil itu. Melihat suasana mulai cair, Adam lalu mengajak semua anggota untuk melanjutkan perjalanan. Hari-hari berlalu tanpa hambatan berarti, namun saat mereka tiba di wilayah tebing, keadaan berubah drastis. Baru saja menginjak area itu, masalah muncul tanpa aba-aba. Tanpa basa-basi, segerombolan bandit muncul dan menghadang mereka dari segala arah. Sang pemimpin bandit memberi perintah tegas. Wanita dan anak-anak dilarang dilukai karena mereka masih memiliki nilai jual, katanya. Seolah manusia hanyalah barang dagangan. Situasi terkepung seperti itu jelas membuat siapapun terdesak. Dalam hati kecilnya, Arthur mencibir. Di dunia manapun, pasti ada saja sampah seperti mereka. Melihat raut wajah Arthur yang tampak tegang, Arisu langsung memeluk putranya, mengira ia sedang ketakutan. Sementara itu, secara kemampuan individu, anggota Twin Horde sebenarnya masih unggul jauh dari mereka. Sayangnya, keunggulan mereka tak banyak berarti ketika jumlah musuh begitu banyak dan terus menyerbu tanpa henti. Ketika Rei terkena serangan keras, Arisu buru-buru ingin menyembuhkannya, tapi Rei menolak. Karena kekuatan penjuru milik Arisu tak boleh diketahui siapapun. Itu adalah rahasia. Di tengah kekacauan, Rei memerintahkan Arthur untuk membawa ibunya pergi sejauh mungkin. Namun Arthur yang sudah memulatkan tekad langsung menolak. Ia ingin bertarung bersama ayahnya, tapi Rei bersikeras dengan suara tegas. Ia mengatakan bahwa kekuatan Arthur lebih berguna untuk melindungi Arisu, karena saat itu Arisu sedang mengandung. Mendengar hal itu, Arthur terdiam meski hatinya menolak. Ia sadar tanggung jawab sebagai seorang anak dan calon kakak. Maka dengan berat hati, ia menggandeng tangan ibunya dan lari menjauh, meninggalkan ayahnya yang bersiap menahan pemimpin bandit. Saat berlari di antara pepohonan, Arthur merasa dihantui oleh perasaan bersalah. Sebagai seseorang yang pernah membunuh tanpa henti di kehidupan sebelumnya, ia merasa ini adalah harga yang harus dibayar, semacam karma yang kini menuntutnya. Ia sempat berpikir bahwa mereka sudah aman, namun tanpa disadari, seorang bandit penyihir dari kejauhan tengah menyiapkan sihir angin untuk menyerang mereka. Lalu di detik yang menegangkan itu, sesuatu terjadi. Sebuah ledakan emosi menghantam batin Arthur. Kesadaran muncul di benaknya. Barulah sekarang ia benar-benar mengerti. Ia mengerti perasaan sang utusan yang dulu pernah ia eksekusi bersama keluarganya. Ia mengerti kenapa Arisu dan Rei menangis begitu dalam saat ledakan hebat dulu mengguncang. Ia mengerti bahwa dalam air mata bisa tersimpan dua rasa sekaligus, yaitu kebahagiaan dan kesedihan. Sebelum kehilangan kesadaran, Arthur yang tergelincir dan terjatuh dari tebing akhirnya sadar. Sang raja tirani yang dulu dirinya di masa lalu ternyata hanya ingin satu hal sederhana, yaitu menjadi seorang kakak. Dalam gelapnya hutan, tubuh kecil Arthur yang masih bernyawa tergeletak tak sadarkan diri, namun selamat. Dan di saat ia belum sepenuhnya pulih, tiba-tiba seseorang, atau lebih tepatnya sesuatu, muncul di hadapannya. Setelah jatuh dari ketinggian yang mematikan, entah bagaimana Arthur berhasil selamat dan tiba ke dalam sebuah gua. Namun ia justru berhadapan langsung dengan monster yang mengerikan dan mulai menyesal telah mencari perlindungan di tempat ini. Ia mencoba menyerang monster itu secara diam-diam untuk meningkatkan peluang bertahan hidupnya. Tetapi monster itu dengan mudah menepisnya dari udara dan menyuruhnya tenang. Monster itu mengatakan bahwa ia tidak jahat dan hanya ingin berteman. Arthur pun akhirnya diam dan mempercayai ucapannya bahwa ia tidak akan melukainya. Bagaimanapun juga, Arthur masih terluka parah. Dan luka-lukanya tidak akan sembuh jika ia tidak makan sesuatu. Maka monster itu mulai memetik buah-buahan dari dinding gua. Ia menyuruh Arthur memakan buah-buah tersebut, tapi Arthur tidak percaya begitu saja pada buah-buahan yang tumbuh di dinding. Ia berniat bangkit untuk mencoba bicara dan mencari jalan keluar dari situasi ini. Namun, tepat saat itu juga luka-lukanya mulai terasa benar-benar parah.
Saat ia mencoba berdiri, terdengar bunyi sesuatu yang patah dan ia pun menangis sejadi-jadinya. Monster itu menyuruh Arthur berhenti menangis karena menurutnya adalah sebuah keajaiban Arthur bisa selamat dari jatuh setinggi itu. Arthur sebenarnya memiliki banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan, tetapi monster itu mengatakan bahwa ia tidak akan menjawab apapun kecuali Arthur mau memakan buah-buahannya tersebut. Awalnya Arthur ragu, namun setelah menggigit buah beri pertamanya, ia menyadari bahwa rasanya ternyata cukup enak. Setelah selesai melahap buah-buahan itu, Arthur pun menoleh ke arah monster dan bertanya, apakah ia tahu sesuatu tentang kondisi kedua orang tuanya saat ini. Monster itu menjelaskan bahwa ia tidak bisa meninggalkan gua ini, jadi ia tidak dapat mengecek langsung keadaan keluarga Arthur. Namun, ia memiliki sebuah kemampuan yang memungkinkannya melihat dari jarak yang sangat jauh. Ia pun memunculkan sebuah layar dan menunjukkan kepada Arthur bahwa orang tuanya berhasil mengalahkan sisa-sisa kelompok bandit. Itu berarti mereka masih hidup dan dalam keadaan baik. Arthur pun merasa sangat bahagia mendengar kabar baik itu. Ia mengucapkan terima kasih kepada monster karena telah memberitahunya bahwa kedua orang tuanya masih selamat. Dan karena Arthur akan terjebak di gua ini untuk sementara waktu, ia pun memutuskan untuk bersikap ramah terhadap monster itu. Nama monster itu adalah Sylvia, dan ternyata ia adalah sosok yang sangat baik hati. Selama beberapa hari berikutnya, Arthur tinggal di gua tersebut, makan dan beristirahat agar lukanya bisa sembuh. Selama itu pula, Sylvia terus menjaga dan mengawasi Arthur. Setelah tubuhnya mulai pulih, Arthur ingin segera pulang. Namun menurut Sylvia, Arthur tidak akan mampu bertahan dalam perjalanan pulang sendirian. Gua ini terletak di pinggiran hutan para elf, dan bagian hutan ini dipenuhi oleh berbagai macam binatang buas serta bandit-bandit tak bermolar. Arthur tidak akan sanggup menghadapi semua itu sendirian. Namun itu bukan berarti Arthur akan terjebak di sini selamanya. Sylvia memiliki kemampuan untuk membuka celah dimensi sehingga ia bisa mengirim Arthur kembali ke rumah atau setidaknya ke tempat yang lebih aman daripada hutan ini. Hanya saja Sylvia membutuhkan waktu untuk menciptakan celah dimensi tersebut. Jadi Arthur harus menunggu sampai saat itu tiba. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, Arthur pun mengambil sebuah tongkat dan mulai mengayunkannya ke sana kemari untuk melatih kemampuan ilmu berpedangnya. Beberapa hari pun berlalu, dan meskipun Arthur mulai menikmati kebersamaannya dengan Sylvia, ia masih belum tahu banyak tentang dirinya. Yang ia tahu hanyalah bahwa Sylvia terlihat seperti monster yang mengerikan. Namun nyatanya, ia sedang bersembunyi dari sesuatu dan ia adalah sosok yang sangat baik hati. Setelah selesai berlatih pedang hari itu, Arthur berjalan menuju sebuah batu dan duduk di atasnya untuk mulai melatih kemampuan mananya. Sylvia merasa kagum melihat anak sekecil Arthur sudah memiliki inti mana. Namun ia yakin bahwa Arthur belum benar-benar mempelajari cara mengendalikannya. Sylvia lalu mengulurkan tangannya dan dalam sekejap, sejumlah mana besar mulai berkumpul di telapak tangannya. Arthur tercengang karena Sylvia bisa mengumpulkan mana sekaligus saat ia sedang melafalkan mantranya. Jika Arthur bisa mempelajari kemampuan seperti itu, tidak diragukan lagi ia akan menjadi sangat kuat. Dengan pemikiran itu, sebelum Sylvia menawarkan diri untuk mengajarkan teknik tersebut, ia terlebih dahulu bertanya kepada Arthur apa yang akan ia lakukan dengan kekuatan yang akan ia peroleh dari mempelajari teknik ini. Arthur sebenarnya belum pernah benar-benar memikirkannya, namun saat ia merenungkannya, ia teringat bagaimana keluarga dan teman-temannya hampir saja musnah karena serangan para bandit. Maka ia pun mengatakan kepada Sylvia bahwa ia akan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan siapapun yang berani menyakiti keluarganya. Namun Sylvia tidak menyukai jawaban itu. Ia pun menjentik kening Arthur dengan keras hingga Arthur terdorong ke belakang. Sylvia berkata bahwa ia tidak akan pernah mengajarkan tekniknya kepada seseorang yang berpikir seperti itu. Arthur tidak mengerti kenapa Sylvia begitu marah. Bukankah wajar jika seseorang ingin membunuh musuhnya? Sylvia ingin membuktikan suatu hal,
ia mengangkat satu jarinya dan mengarahkannya ke kepala Arthur. Ia berkata bahwa ia bisa dengan mudah membelah tengkorak Arthur dengan jari itu, atau ia bisa menyentuhnya dengan lembut. Lalu ia bertanya kepada Arthur mana yang ia pilih. Arthur tentu saja tidak ingin mati, maka ia menjawab bahwa ia lebih memilih sentuhan yang lembut. Sylvia pun berkata, sangat mudah membiarkan tindakanmu dikendalikan oleh amarah dan kebencian. Tapi sekali kamu menyerah pada perasaan itu, hidupmu akan berubah menjadi siklus kebencian yang kosong dan tak berujung. Ia tidak ingin Arthur menyia-nyiakan hidupnya seperti itu. Maka ia bertanya sekali lagi dengan nada yang lebih dalam dan serius, apa yang akan kamu lakukan dengan kekuatan itu? Arthur memikirkannya sekali lagi, namun kali ini ia memfokuskan pikirannya pada senyum hangat orang-orang yang ia sayangi. Maka ia pun menjawab bahwa ia ingin menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang-orang yang ia pedulikan. Sylvia kemudian tersenyum. Ia jauh lebih menyukai jawaban itu. Sementara itu, di luar gua, seekor monster yang sangat mirip dengan Sylvia tampaknya sedang melacak keberadaannya. Dan kini ia sudah sangat dekat. Kembali ke dunia lama Arthur. Dulu ia adalah seorang raja, tapi itu bukan berarti ia memiliki seluruh kekuasaan. Mereka yang benar-benar berkuasa adalah para senator. Arthur pada dasarnya hanyalah alat perang. Dipanggil kapanpun para senator membutuhkannya untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengerikan. Ia tidak pernah menyukai kehidupan seperti itu. Kembali ke masa kini, Sylvia mulai mengajarkan teknik miliknya kepada Arthur. Setelah menunjukkan bagaimana cara melakukannya, ia meminta Arthur untuk mencoba sendiri. Arthur mulai mengumpulkan mana dari udara di sekitarnya. Setelah beberapa kali mencoba, ia mulai menguasainya dan berhasil menggunakan mana itu untuk memperkuat dirinya sendiri. Ia langsung merasakan perbedaan dalam kekuatannya, dan dengan penuh semangat ia berlari menghampiri Sylvia untuk mengucapkan terima kasih karena telah mengajarinya. Namun tiba-tiba Sylvia merasakan kehadiran seseorang yang mendekat. Tanpa peringatan, ia menyingkirkan Arthur dengan kekuatan sihir ketumpukan batu dan menyuruhnya diam. Arthur tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia pun mengintip dari balik batu dan melihat sesosok monster lain yang tampak sangat mirip dengan Sylvia. Sylvia tampaknya mengenal sosok itu dan terkejut karena dia berhasil menemukannya di tempat ini. Namun monster kedua itu tidak ingin membuang waktu, ia langsung menuntut Sylvia untuk ikut dengannya. Sylvia dengan tenang menjawab tidak, dan tanpa basa-basi monster itu langsung menyerang. Arthur ingin membantu Sylvia, namun ia tiba-tiba mendengar suara Sylvia di dalam kepalanya, mengatakan agar ia tidak usah mengkhawatirkannya. Monster itu mencoba membujuk Sylvia untuk bekerja sama dengannya, karena jika tidak, ia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Namun Sylvia lebih memilih mati daripada menuruti perintah monster itu. Ia mulai mengumpulkan mana dan mengungkapkan wujud aslinya. Ternyata Sylvia adalah seekor naga. Dalam bentuk aslinya ini, ia bisa menggunakan kekuatan jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Ia melepaskan semburan energi yang dahsyat ke arah monster tersebut, dan sang monster segera mengangkat pelindung untuk menangkisnya. Namun ia memperingatkan Sylvia bahwa ia bersikap bodoh dengan kondisi tubuhnya yang sekarang. Ia tak akan sanggup bertahan menggunakan kekuatan sebesar itu. Sylvia sangat menyadari bahwa ia kemungkinan besar akan mati karena ini, tapi ia tidak keberatan karena ia telah hidup cukup lama dan merasakan kebahagiaan yang cukup dalam di hidupnya. Dengan seluruh kekuatannya, ia berhasil mendorong monster itu hingga menghantam dinding gua. Tapi pertarungan belum berakhir. Monster itu bangkit kembali dan mulai menghujani Sylvia dengan serangan-serangan energi. Sylvia menerima banyak luka dari serangan-serangan itu, namun saat ini ia lebih mengkhawatirkan Arthur dibanding dirinya sendiri. Monster itu kemudian meluncurkan satu serangan terakhir ke arah Sylvia. Kali ini Sylvia tidak bisa menghindar, karena jika ia bergerak, serangan itu akan menghantam Arthur. Maka Sylvia menggunakan seluruh sisa kekuatannya, dan untuk sesaat, ia menghentikan waktu. Saat waktu terhenti, Sylvia memanggil Arthur keluar dari tempat persembunyiannya.
Arthur menuruti perintah itu karena tampaknya saat ini aman, dan ia sangat ingin menanyakan banyak hal, terutama soal fakta mengejutkan bahwa Sylvia ternyata adalah seekor naga. Namun, tidak ada waktu untuk bertanya. Kemampuan penghenti waktu Sylvia tidak akan bertahan lama. Ia harus segera mengeluarkan Arthur dari tempat ini. Sylvia pun membuka celah dimensi yang selama ini ia siapkan. Tapi karena luka-lukanya yang sangat parah dan kenyataan bahwa ia tak punya cukup waktu untuk menyelesaikan mantra dengan benar, portal yang terbuka tidak terhubung ke rumah Arthur, melainkan ke tempat entah berantah. Sylvia sebenarnya berusaha menghindari mengirim Arthur ke dalam hutan karena terlalu berbahaya. Tapi sekarang ia tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun Sylvia yakin Arthur bisa bertahan hidup sendiri dan menemukan jalan pulang dengan teknik yang sudah ia ajarkan. Jadi ia tidak lagi khawatir soal keselamatan Arthur. Sebelum Arthur masuk ke portal, Sylvia kembali menanyakan satu hal terakhir. Apa yang akan kamu lakukan dengan kekuatanmu? Tanpa ragu sedikit pun, Arthur menjawab, aku hanya akan menggunakannya untuk melindungi keluargaku. Sylvia tersenyum, jawaban itu sudah cukup baginya. Ia tahu bahwa kekuatan itu tidak akan digunakan untuk alasan yang egois. Sebelum Arthur pergi, ada beberapa hal yang ingin Sylvia berikan padanya. Dengan kekuatan sihirnya yang tersisa, ia membentuk sebuah telur dan sehelai bulu di hadapan Arthur. Ia memintanya untuk membungkus telur itu dengan bulu tersebut dan menjaganya baik-baik. Suatu hari nanti, katanya, kau akan mengerti. Sebagai hadiah perpisahan terakhir, Sylvia mencap tubuh Arthur dengan kehendaknya dalam bentuk tanda di kedua lengannya. Tiba-tiba seluruh lengan Arthur dipenuhi dengan tato. Namun Sylvia tidak memiliki cukup tenaga untuk menjelaskan. Ia hanya berkata, suatu hari nanti kau akan tahu cara menggunakannya. Tapi sayangnya, aku tidak akan ada di sana untuk mengajarkannya padamu. Ia juga meminta maaf kepada Arthur. Sebenarnya, ia bisa saja mengirim Arthur kembali ke keluarganya sejak pertama kali ia ditemukan. Tapi ia terlalu menikmati waktu bersama Arthur, ia tidak ingin itu berakhir begitu cepat. Dan sekarang, karena keputusan egois itu, ia justru telah menempatkan Arthur dalam bahaya. Arthur merasa sangat sedih. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Sylvia, yang merupakan satu-satunya orang yang telah mengajarkannya begitu banyak dalam waktu sesingkat ini. Ia tidak peduli apakah Sylvia seekor naga atau monster. Baginya, Sylvia adalah bagian berharga dari keluarganya. Dengan suara bergetar, ia berkata, aku menganggapmu seperti ibuku. Namun Sylvia hanya tersenyum lembut dan berkata, kau sudah punya ibu, Arthur. Jadi Arthur berkata, kalau begitu kau bisa jadi nenekku. Sylvia tidak menyangka Arthur akan mengatakan hal itu, tapi ia benar-benar menyukai bagaimana itu terdengar. Sylvia pun menangis. Ia sangat sedih karena tidak akan bisa melihat Arthur lagi. Tapi waktu mereka hampir habis, ia pun mendorong Arthur perlahan agar ia segera masuk ke dalam portal. Arthur mengangguk pelan, lalu mengambil telur dan bulu yang diberikan Sylvia. Dengan langkah berat, ia mulai masuk ke dalam portal. Dan sebelum Arthur bisa melakukan apapun lagi, Sylvia menutup portal itu, mengirim Arthur pergi dan menyelamatkannya. Waktu kembali berjalan, ledakan besar dari monster lawan menghantam Sylvia langsung. Tubuhnya terpental dan ambruk ke tanah. Luka yang ia terima terlihat sangat fatal. Namun sang monster tidak langsung percaya bahwa Sylvia sudah mati. Ia tahu makhluk sekuat Sylvia tidak akan bisa dilenyapkan hanya dengan satu ledakan. Ia pun mendekati tubuh Sylvia yang tampak tak bernyawa, tapi ia lengah. Begitu ia cukup dekat, Sylvia membuka mata dan menggunakan sisa energi terakhirnya. Dengan dentuman terakhir, ia melepaskan semburan energi yang sangat kuat, menghanguskan monster itu dan segala sesuatu dalam radius 1 meter. Sementara itu, di tengah proses teleportasi, Arthur mendengar suara terakhir dari Sylvia bergema lembut di dalam hatinya. Gunakanlah kekuatanmu untuk melindungi, bukan menghancurkan. Jadilah terang di dunia yang gelap ini. Suara Sylvia kembali terdengar di kepala Arthur. Ia bertanya, kau masih ingat apa yang kukatakan sebelumnya tentang cara yang benar menggunakan kekuatanmu? Arthur mengangguk pelan. Ia masih ingat, tapi hatinya tetap dipenuhi kesedihan atas apa yang baru saja terjadi. Sylvia melanjutkan, dunia ini memang tempat yang menyedihkan. Arthur, hal-hal seperti ini akan terus terjadi dari waktu ke waktu. Tapi justru karena itulah kau harus mengubah dunia menjadi lebih baik.
Arthur menggeleng dengan nada putus asa. Ia berkata, "Tapi tidak mungkin aku bisa melakukan itu. Itu terlalu besar bagiku." Namun Sylvia tidak meminta sesuatu yang besar dalam sekejap. "Aku tidak mengharapkanmu mengubah dunia dalam semalam," katanya dengan lembut. "Lakukanlah satu langkah dalam satu waktu." Lagi pula, lanjutnya dengan suara yang semakin samar, "Ini bukan pertama kalinya kau memegang kendali atas dunia, bukan?" Sylvia tahu tentang masa lalu Arthur, tentang kehidupan sebelumnya di dunia lain sebagai seorang raja. Ia tahu semua penderitaan yang Arthur lalui dan semua kesalahan yang pernah ia buat. Meskipun Sylvia tidak menyetujui cara Arthur memimpin di masa lalunya, ia yakin selama Arthur tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh kebencian, ia akan tumbuh menjadi raja yang hebat. Beberapa saat kemudian, Arthur terbangun. Ia tergeletak di lantai tanah keras di tengah tempat asing, sendirian. Namun genggaman tangannya masih erat memegang hadiah terakhir dari Sylvia, yaitu sebuah telur, bulu, dan tanda warisan di lengannya. Ia menatap langit yang redup di atasnya dan bersumpah, "Aku akan memenuhi permintaanmu, Nenek. Aku akan menjadi lebih kuat dan aku akan mengubah dunia ini. Tapi untuk saat ini, ada satu hal yang harus ia lakukan lebih dulu. Ia harus mencari jalan keluar dari hutan ini." Setelah tiba-tiba dipindahkan ke hutan para elf, Arthur berusaha pulang. Dalam perjalanannya, ia mendengar jeritan gadis kecil dan menemukan sekelompok bandit menculik seorang elf muda untuk dijual sebagai budak. Mengingat masa lalunya yang kelam bersama para bandit, Arthur marah namun mengingat nasihat Sylvia untuk mengendalikan emosi. Ia memutuskan untuk mengikuti para bandit tersebut secara diam-diam, menunggu waktu tepat untuk menyerang. Saat malam tiba, setelah mendengar komentar menjijikan dari salah satu bandit, Arthur menyadari ia tidak bisa menunda lebih lama. Ia merencanakan serangan dan memanfaatkan serigala bertanduk yang dikendalikan sihir. Setelah menciptakan kekacauan, ia membunuh dua bandit secara diam-diam. Tapi serangan berikutnya gagal membunuh seketika dan membuat keberadaannya diketahui. Para bandit yang sadar Arthur adalah penyihir mencoba menangkapnya hidup-hidup demi keuntungan lebih besar. Ia melancarkan serangan sihir, namun Arthur berhasil menghindari dan mencoba membalas serangan. Arthur pun melemparkan pisau untuk mengejutkan pemimpin bandit, namun lawannya berhasil menangkapnya dan menggunakan pisau untuk menyerang. Arthur terhempas ke tanah dan kemudian diangkat dari pergelangan kaki sambil diejek karena dianggap lemah dibanding orang dewasa. Menyadari kebenaran ucapan itu, Arthur memilih menggunakan sihir. Ia menembakkan bola api ke lutut bandit itu, membuatnya menjerit lalu mengakhiri pertarungan dengan menusukkan pisau ke kepala musuhnya. Setelah itu, Arthur membunuh satu-satunya bandit yang tersisa dan segera memeriksa kondisi gadis kecil elf yang ada di dalam kereta. Gadis kecil yang diselamatkan Arthur itu bernama Tessia. Saat Arthur membantunya keluar dari kereta, Tessia memperhatikan darah di tangannya dan tampak khawatir. Untuk melindunginya dari trauma, Arthur pun meminta Tessia menunggu sementara ia menutupi mayat-mayat bandit dengan terpal. Ketika Tessia bertanya tentang nasib para penculiknya, Arthur hanya mengatakan mereka mengalami sedikit kecelakaan. Setelah mengambil barang-barangnya dan berpamitan, Tessia menolak ditinggalkan sendirian karena takut. Meski awalnya ragu, Arthur akhirnya setuju mengantarkannya pulang. Saat melihat serigala bertanduk yang sebelumnya diperbudak sihir, Arthur sempat berpikir meninggalkan mereka. Namun, Tessia mengusulkan untuk melepaskan kalung sihir mereka agar bisa kembali ke alam liar. Meskipun Arthur khawatir mereka akan menyerang, Tessia meyakinkan bahwa makhluk-makhluk itu tidak akan menyakinya. Ia merasa bertanggung jawab sebagai penghuni hutan. Setelah kalung sihir dilepas, para serigala pun berjalan kembali ke hutan dengan damai. Keesokan paginya, Arthur dan Tessia memulai perjalanan menuju desa para elf. Saat istirahat makan, Arthur memasak sup sederhana dari daging kering dan garam. Meski rasanya tidak enak, mereka tetap memakannya untuk mengisi tenaga. Tessia lalu bertanya alasan Arthur datang ke hutan Elshair, dan Arthur menjelaskan bahwa ia terpisah dari keluarganya. Arthur kemudian bertanya tentang kerajaan Elanoir, dan Tessia bercerita bahwa meskipun orang tuanya sibuk, ia bahagia tinggal di sana bersama pelayan dan kakeknya. Perjalanan mereka berlanjut
terkejut tanpa kepastian jarak karena Tesia tidak tahu lokasi tepat di desa. Sementara itu, serigala-serigala yang pernah dilepaskan Tesia diam-diam mengikuti mereka, membuat Arthur menyesal tidak membunuh mereka. Malam harinya, Arthur berjaga di luar tenda untuk melindungi mereka. Namun, Tesia yang takut memintanya masuk ke dalam tenda. Akhirnya, Arthur berjaga dari dalam tenda demi kenyamanan Tesia. Sebelum tidur, Tesia bertanya tentang manusia dan apakah benar mereka suka menikahi banyak istri. Arthur pun terkejut dan tahu bahwa Tesia mendengar hal itu dari kakeknya, lalu menjawab bahwa memang ada manusia seperti itu, terutama dari keluarga Gerarit. Arthur pun kemudian meyakinkan Tesia bahwa secara umum manusia adalah orang-orang sederhana. Tesia pun mempercayainya dan langsung tertidur. Malam itu berlalu tanpa gangguan serigala. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Selama beberapa hari, Tesia mulai akrab dengan Arthur dan tampak lebih ceria setelah melupakan insiden para bandit. Namun, ia masih sangat buruk dalam bertahan hidup, bahkan harus digendong Arthur saat menyeberangi sungai kecil. Tiba-tiba, Arthur merasakan nyeri aneh di dadanya. Tesia panik dan berlari mencari tanaman obat, sementara Arthur lemah bersandar di pohon. Saat itu, serigala yang pernah mengikuti mereka pun muncul. Dalam kondisi lemah, Arthur khawatir tidak bisa melawannya. Namun serigala itu malah meletakkan bangkai babi di depan Arthur kemudian pergi. Tesia berasumsi serigala itu berterima kasih atas kebaikan yang Arthur lakukan sebelumnya. Malamnya, mereka berkemah dan memanggang daging babi. Tesia sangat menikmati rasanya yang jauh lebih enak dibanding sup sebelumnya. Ia juga menawarkan jamur yang ditemukannya. Sayangnya, setelah Arthur memakannya, ia mengalami diare parah. Dalam kondisi sangat lelah, Arthur hampir pingsan, namun Tesia tetap mengajaknya bicara. Ia bercerita tentang dongeng yang biasa dibicarakan kakeknya, tentang kerajaan manusia dan elf, dan impiannya untuk mengunjungi tempat-tempat itu. Tapi di tengah cerita, Tesia menyadari bahwa Arthur sama sekali tidak mendengarkannya. Namun, Tesia tahu bahwa Arthur hanya mengantuk, jadi ia menutupinya dengan selimut. Keesokan paginya, keduanya melanjutkan perjalanan. Meski terasa sakit di dada Arthur semakin parah, Tesia meminta maaf karena tidak dapat membantu sama sekali. Namun Arthur mengatakan bahwa itu bukanlah masalah besar. Berpindah topik, Tesia bertanya apakah diperbolehkan memanggil Arthur dengan sebutan Arti, karena baginya ia adalah seorang teman dekat. Setelah bersama-sama menghabiskan begitu banyak waktu dan saling cut, Arthur menjawab bahwa ia tidak keberatan bersahabat dengannya. Tesia pun terkejut karena Arthur tidak bereaksi berlebihan. Lalu ia bergurau ketika Arthur dengan bercanda bersumpah dan menghargai setiap momen bersama Lady Tesia yang agung. Namun, hal itu membuat Tesia merasa kesal sehingga ia menyuruh Arthur berhenti berperilaku kekanak-kanakan. Arthur hanya tertawa mendengar hal itu karena ia merasa lucu bagaimana Tesia sendiri yang sebelumnya memohon agar ia selalu berada di sisinya karena ketakutan. Tapi Tesia menegaskan bahwa itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Jika dipikir-pikir, Arthur sadar bahwa Tesia adalah teman pertama yang pernah ia miliki. Bahkan di dunia lamanya, orang-orang begitu takut padanya sehingga ia tak pernah benar-benar memiliki seseorang yang bisa ia sebut teman hingga sekarang. Tiba-tiba, Tesia melihat sesuatu yang tampak familiar dan memanggil Arthur untuk melihatnya. Arthur mendekat dan dengan ekspektasi mungkin akan menemukan sebatang tongkat keren atau semacamnya, namun yang ia jumpai sungguh mengejutkan, yaitu sebuah pohon raksasa dengan sebuah portal di tengahnya. Tesia menjelaskan kepada Arthur bahwa itu adalah pintu masuk menuju desa elf. Kemudian Tesia mengulurkan tangan dan mengajaknya pergi bersama. Begitu tiba di desa elf, Arthur langsung ditangkap dan diancam dengan pedang karena kebencian mendalam para elf terhadap manusia. Ia kemudian menoleh pada Tesia, berharap gadis itu membelanya. Namun, Tesia hanya memandangnya dingin tanpa sepatah kata, membuat Arthur merasa dikhianati.
Ia mengira Thesia telah menyebabnya agar dapat membunuh Arthur. Ini mengingatkannya pada masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan. Saat para elf bersiap mengeksekusinya, Thesia tetap diam. Namun begitu mendengar mereka benar-benar berniat membunuh Arthur, ia akhirnya angkat bicara dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Meskipun penjaga menuduh Arthur berbahaya, Thesia bersikeras bahwa Arthur tidak bersalah. Ia justru adalah alasan Thesia bisa pulang. Sayangnya, para penjaga menolak percaya dan menduga Arthur telah mencuci otak Thesia. Ketegangan mereda ketika seorang pria bernama Virion muncul. Ia adalah kakek Thesia dan mantan Raja Elf, sosok bijaksana yang mempercayai kata-kata Thesia. Virion meminta maaf kepada Arthur atas perlakuan kasar yang diterimanya, meskipun tetap waspada terhadap kedatangan mendadak sang putri bersama manusia asing. Arthur pun merasa lega karena nyawanya terselamatkan, tapi juga terkejut karena selama perjalanan Thesia tak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah seorang putri. Ternyata Thesia memang tidak merasa perlu memberitahu Arthur bahwa dirinya adalah seorang putri. Saat itu juga orang tuanya datang setelah mendengar kabar kepulangan putri mereka. Thesia pun langsung berlari memeluk mereka, meluapkan rasa rindu yang selama ini ia pendam. Mengetahui bahwa Thesia adalah seorang putri, berarti orang tuanya adalah raja dan ratu kerajaan Eleanor. Namun, berbeda dengan Virion yang bijaksana, ayah Thesia langsung menunjukkan permusuhan pada Arthur. Ia menuntut penjelasan mengapa ada manusia di kerajaannya dan segera memerintahkan agar Arthur ditangkap dan dieksekusi. Tapi para prajurit tak bergerak karena Virion telah lebih dulu memerintahkan mereka untuk membiarkan Arthur dan tak satu pun dari mereka berani menentangnya. Virion menjelaskan bahwa Arthur adalah penyelamat Thesia, seseorang yang telah menolong cucunya pulang ke rumah. Thesia pun mendukung kakeknya meminta agar Arthur diperlakukan sebagai tamu kerajaan. Sang raja pun akhirnya setuju karena tidak ingin memicu kemarahan Thesia. Setelah kesalahpahaman selesai, rombongan bersiap menuju istana. Namun sebelum mereka berangkat, Virion berkata bahwa ia ingin berbicara dengan Arthur nanti. Arthur bisa merasakan kekuatan besar dari pria itu, sehingga ia berusaha untuk tetap waspada. Tapi sebelum sempat memikirkan lebih jauh, Thesia sudah menariknya bersemangat memperlihatkan keindahan sekeliling kerajaan elf. Ini adalah pertama kalinya Arthur menyaksikan langsung negeri para elf dan ia benar-benar takjub melihat betapa berbeda dan mempesonanya tempat itu dibandingkan kerajaan manusia. Setibanya di tengah kota, Arthur merasakan prasangka kuat dari para elf yang menghentikan aktivitas mereka hanya untuk menatapnya. Meskipun demikian, tidak ada yang mengatakan hal buruk karena ia kini resmi dianggap tamu kerajaan. Hanya Thesia yang memperlakukannya dengan ramah. Arthur masih bingung kenapa Thesia tidak segera turun tangan saat ia hampir dibunuh oleh penjaga, sementara rasa sakit di dadanya semakin parah. Namun, ia belum mengetahui penyebabnya. Setibanya di istana, Thesia disambut hangat oleh para pelayan. Ia meminta agar Arthur diperlakukan dengan baik, meskipun ia manusia. Setelah itu, Thesia bertanya apakah Arthur ingin berbicara dengannya atau bahkan bermain. Namun, Arthur merasa perlu berbicara dengan orang tua Thesia terlebih dahulu untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Mereka pun menuju ruang pertemuan, di mana Thesia juga ikut karena tidak ingin ditinggalkan. Sambil berbicara, Thesia menyarankan menyiapkan camilan, dan pertemuan itu pun berubah menjadi acara minum teh. Namun, mereka tetap memiliki banyak hal penting untuk dibahas. Alduin, yang merupakan ayah Thesia, memperkenalkan dirinya sebagai Raja Eleanor, dan ibunya, Merial, juga hadir. Begitu pula Virion, yang merupakan kakek Thesia, turut menemani. Arthur memperkenalkan diri sebagai rakyat biasa dari kerajaan Sapin, sangat menyadari bahwa manusia sepertinya tidak akan diterima begitu saja di Eleanor, apalagi bertemu keluarga kerajaan. Alduin terkejut melihat kedewasaan Arthur meskipun masih muda dan ingin mendengar dengan jelas apa yang terjadi pada Thesia.
Arthur pun mulai menceritakan kisahnya, bagaimana ia terpisah dari keluarga setelah serangan bandit dan tersesat di hutan elf tanpa menyebutkan pertemuannya dengan Sylvia. Lalu ia menjelaskan bagaimana ia menemukan Thesia yang sedang diculik oleh para pedagang budak. Alduin pun saat itu marah mendengar bahwa ada manusia yang berani memperjualbelikan Thesia. Arthur mengingatkan bahwa perdagangan budak juga pernah dilakukan oleh para elf. Virion kemudian bertanya bagaimana Arthur berhasil menyelamatkan Thesia, dan Arthur menjawab bahwa ia membunuh para pedagang budak itu. Seorang penjaga meragukan cerita ini, tetapi Virion langsung menyuruhnya diam karena Arthur tidak tampak seperti berbohong. Alduin akhirnya mengatakan bahwa ia mempercayai cerita Arthur. Setelah semua terungkap, Arthur menyampaikan permintaannya, yaitu ia ingin bantuan untuk pulang ke rumah karena setelah diserang bandit, ia tersesat di hutan. Alduin pun kemudian marah besar mendengar permintaan seorang manusia kepada keluarga kerajaan elf. Arthur merasa bahwa setelah semua usaha untuk mengantar Thesia pulang, sudah sewajarnya keluarga kerajaan membalas kebaikannya. Selain itu, jika Alduin menolak membantunya, ia harus menghadapi kemarahan Thesia yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya. Akhirnya, Alduin setuju untuk membantu, meski portal teleportasi yang mengarah ke kerajaan Sapin yang biasa digunakan untuk pertemuan para pemimpin hanya bisa digunakan setiap 7 tahun sekali, dan secara kebetulan pertemuan terakhir para pemimpin suku baru saja terjadi 2 tahun lalu. Itu berarti Arthur harus menunggu 5 tahun lagi. Namun, Alduin tidak ingin membiarkan seorang manusia tinggal di Eleanor selama itu. Ia memutuskan untuk mengirimkan prajurit untuk mengantar Arthur pulang secepatnya. Arthur kemudian berterima kasih atas bantuan Alduin, meski rasa sakit di dadanya semakin parah dan Virion mulai menyadari ada yang tidak beres dengan kondisinya. Setelah mandi, Arthur merasa sedikit lebih baik saat berdiri di balkon, berharap udara segar bisa meredakan rasa sakit. Saat itu, ia melihat Thesia bersama orang tuanya di balkon lantai atas. Melihat mereka bersama mengingatkannya pada orang tuanya yang hilang. Ia tidak tahu apakah Reynold dan Alice selamat, tapi ia berharap mereka berhasil bertahan hidup. Thesia kemudian datang menemuinya, menyadari bahwa Arthur tampak sedih. Ia meminta maaf atas sikap kasar ayahnya. Namun Arthur tidak marah dan mengerti alasan Alduin, mengingat sejarah panjang konflik antara elf dan manusia. Pembicaraan tentang orang tua membuat Arthur merasa cemas, khawatir mereka tidak akan menyambutnya setelah semua yang terjadi. Ia merasa bersalah tidak bisa melindungi keluarganya. Kemudian Thesia meraih wajah Arthur, mencoba meyakinkannya bahwa orang tuanya pasti akan senang melihat kembali suatu hari nanti. Tiba-tiba, lorong tempat mereka berdiri dipenuhi oleh kunang-kunang yang berkilauan. Dalam cahaya itu, Arthur mulai mengingat wajah orang tuanya yang selalu menunjukkan cinta padanya. Ia menyadari bahwa selama ini ia membiarkan trauma masa lalunya mempengaruhi penilaiannya, bahkan meragukan orang-orang yang tulus padanya, seperti meragukan Thesia. Namun, saat itu juga, sebuah serangan sihir meluncur ke arah Thesia. Arthur dengan cepat bersiap menyerang penyerang tersebut untuk menangkapnya, dan secara terkejut mengetahui bahwa yang menyerang Thesia adalah Virion. Arthur tidak percaya bahwa Virion yang seharusnya melindungi cucunya tega berusaha membunuhnya. Virion pun menjelaskan bahwa ia tidak berniat melukai Thesia. Sihir yang ia lemparkan hanyalah kunang-kunang, jadi Thesia tidak akan merasakannya. Namun, ia kagum dengan kecepatan reaksi Arthur. Virion ingin memastikan apakah kekuatan Arthur yang bisa mengalahkan pedagang budak memang nyata, dan ternyata Arthur jujur. Thesia kemudian marah dan menyuruh Virion berhenti mempermainkan Arthur. Tetapi Virion mengungkapkan bahwa ia tertarik untuk menguji kekuatan Arthur dalam pertarungan. Ia menciptakan pedang dengan sihir dan menjauhkan Thesia agar tidak terluka. Arthur pun setuju dan langsung menyerang. Namun Virion sangat cepat. Bahkan setelah Arthur menggunakan mana untuk meningkatkan kecepatannya, ia tetap tidak bisa mengejar Virion. Saat Arthur mencoba menyerang, Virion menghancurkan pedangnya dengan mudah. Pecahan pedang melayang ke arah Thesia dan Arthur melemparkan sisa pedangnya untuk melindunginya.
Tanpa sengaja, Arthur melanjutkan pertarungan dengan mengandalkan mana. Firion membalas serangannya dengan kekuatan mana yang luar biasa, membuat Arthur hampir tidak punya kesempatan untuk menang. Namun, Arthur tidak menyerah dan berhasil mendaratkan satu pukulan di dahi Firion yang meskipun tidak banyak merusak, membuat Firion terkesan. Firion berniat melanjutkan pertarungan, tetapi Thesia mencubit kakeknya dan menyuruhnya berhenti. Arthur merasa terhormat karena seorang pria sekuat Firion menganggapnya pantas untuk diajak bertarung. Dalam percakapan mereka, Firion menawarkan untuk menjadikan Arthur muridnya. Arthur terkejut dan bertanya apakah Firion serius, dan Firion meyakinkan bahwa ia bukan bercanda. Ia pun menanyakan apakah Arthur bersedia menerima tawarannya. Arthur kemudian bingung untuk menjawab, terutama karena ia belum memberitahu orang tuanya bahwa ia masih hidup. Firion pun mengatakan ia tahu cara agar Arthur bisa segera berbicara dengan orang tuanya. Namun sebelum Arthur bisa menjawab, rasa sakit tajam kembali muncul di dadanya. Firion menyadari penyebabnya, yaitu Arthur mewarisi kekuatan yang disebut Beast Will, alias sebuah kekuatan dari binatang buas. Dan jika ia tidak menerima tawaran menjadi murid Firion, kekuatan itu akan membunuhnya. Lalu setelah itu Arthur mencoba tidur, namun dihantui mimpi buruk akibat kecemasan karena jauh dari keluarga dan bayangan akan kematian. Dalam mimpi, ia dihantui sosok menyeramkan layaknya iblis yang mencoba menyakitinya. Ia tersadar saat mendengar namanya dipanggil, lalu melihat Thesia duduk di atas tubuhnya, berusaha membangunkannya karena ia terus mengigau tentang monster. Thesia yang mulai kesal mengingatkan bahwa Firion sudah menunggu di luar. Arthur pun bangun dan berganti pakaian. Sambil menunggu, Thesia bertanya apakah ia benar-benar akan tinggal dan menjadi murid kakeknya. Arthur pun menjawab bahwa ia belum memutuskan, tergantung pada apakah Firion bisa membantunya berkomunikasi dengan orang tuanya. Baginya, memberitahu orang tuanya bahwa ia baik-baik saja merupakan hal yang harus ia dahulukan. Mereka pun turun bersama dan mendapati Firion tengah berdebat sengit dengan Alduin yang menolak Arthur tinggal di kerajaan elf karena bertentangan dengan tradisi. Meski demikian, Firion tetap pada pendiriannya. Ia menyukai Arthur dan memutuskan akan menjadikannya murid. Thesia pun membela Arthur, namun Alduin hanya mengabaikannya karena ia tidak ingin anaknya marah. Karena tak ingin mendengar lebih lanjut, Firion menyuruh Arthur dan Thesia naik ke kereta. Dalam perjalanan menuju seorang teman misterius Firion, perjalanannya memakan waktu lama hingga Thesia tertidur. Arthur lalu bertanya pada Firion apakah mereka masih akan menempuh perjalanan jauh. Di tengah-tengah itu, kali ini Arthur menyapa Firion dengan santai. Ia pun lalu merasa senang melihat betapa cepatnya Arthur mampu beradaptasi dengan kondisi ini. Jika Arthur memang akan tinggal di bawah bimbingan Firion, maka ia akan dianggap bagian dari keluarganya. Firion juga senang karena Thesia akhirnya memiliki teman. Sebagai pewaris tunggal, Thesia kerap dijauhi anak-anak lain, dan beberapa yang mendekatinya malah mengkhianatinya. Itulah sebabnya ia sulit mempercayai orang baru. Tapi bersama Arthur, Thesia tampak lebih ceria dan Firion sangat bersyukur akan hal itu. Arthur sendiri juga memiliki masalah kepercayaan. Namun sosok Firion yang hangat membuatnya merasa aman dan nyaman. Ia pun mulai mempercayai pria tua itu. Tak lama, kereta mereka tiba di tujuan. Arthur membangunkan Thesia dan mereka turun bersama. Arthur penasaran siapa sosok penting yang akan mereka temui karena menurutnya pasti luar biasa jika membuat Firion datang jauh-jauh. Firion lalu menendang pintu keras-keras sambil memanggil nama Rinia. Saat menempelkan telinga ke pintu, dia malah terkena hantaman pintu di wajahnya. Setelah sedikit insiden itu, Firion memperkenalkan Rinia sebagai seorang penyihir istimewa yang mungkin bisa membantu Arthur berkomunikasi dengan keluarganya. Rinia mempersilahkan mereka masuk. Meski tampak seperti rumah biasa, Arthur tetap menyimpan harapan. Rinia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai seorang seer alias peramal yang bisa melihat masa lalu dan masa depan seseorang. Saat mulai membaca masa lalu Arthur, Rinia terkejut karena ada bagian yang tak bisa ia lihat.
membuat Arthur tampak misterius. Namun ia mengaku bahwa kemampuannya hanya bisa menangkap potongan-potongan saja. Arthur lalu menjelaskan bahwa ia datang bukan untuk tahu masa lalu ataupun masa depan, tapi untuk memberi kabar kepada keluarganya bahwa ia baik-baik saja. Renia pun mendorong ember air ke hadapannya, memintanya memusatkan pikiran pada kedua orang tuanya. Begitu proses dimulai, bayangan keluarganya mulai muncul. Arthur pun melihat ibunya yang baru saja selesai memasak sepanci sup favorit ayahnya yang jelas terlalu banyak jika hanya untuk dimakan berdua. Meskipun Alice telah memasak sup kesukaan Reno, mereka berdua tak bisa menikmatinya tanpa kehadiran Arthur. Mereka masih yakin bahwa Arthur mungkin telah tewas setelah jatuh dari tebing. Reynolds sangat menyalahkan dirinya sendiri, bahkan nyaris terjerumus menjadi pecandu alkohol. Namun karena Alice sedang hamil, mereka terpaksa pergi ke kota untuk membangun kehidupan baru. Reynolds pun berhasil mendapatkan pekerjaan dan dalam waktu singkat mampu membeli rumah. Tapi keberhasilan itu tidak mampu menghapus kesedihan atas kehilangan Arthur. Tiba-tiba mereka mendengar suara Arthur. Namun karena tak bisa melihatnya, mereka mengira itu hanya bayangan atau hantu. Arthur pun buru-buru menjelaskan bahwa ia masih hidup dan kini tinggal di kerajaan F. Eleanor. Berkat bantuan seorang teman, ia bisa berbicara dengan mereka melalui sihir. Ia ingin pulang, tapi tubuhnya belum stabil. Ia bersumpah akan kembali setelah sembuh, meski belum tahu kapan tepatnya. Ia juga meminta mereka untuk tidak menyalahkan diri sendiri karena semua yang terjadi adalah pilihannya sendiri, dan ia akan mengulanginya jika itu demi melindungi keluarganya. Mendengar kabar itu, Reynolds dan Alice sangat lega. Meski harus mengucapkan selamat tinggal lagi membuat Arthur menitikkan air mata. Ia bertekad tak akan membuat mereka khawatir lagi, dan untuk itu ia harus menjadi lebih kuat. Maka Arthur meminta Virion untuk secara resmi menjadi muridnya. Yang tersisa hanyalah meyakinkan Alduin agar mengizinkannya tinggal di istana. Namun Alduin masih menolak karena kebenciannya terhadap manusia. Tesia lalu mengingatkan bahwa Arthur pernah menyelamatkannya, dan mengusirnya hanya akan membuat Alduin terlihat seperti elf tak tahu terima kasih. Virion pun menyarankan agar pengumuman dibuat, yaitu mulai sekarang Arthur secara resmi akan menjadi muridnya. Dengan otoritas Virion, tidak ada yang berani menentang. Akhirnya Arthur pun diizinkan tinggal di istana untuk beberapa tahun ke depan. Setelah pertemuan, Alduin meminta maaf atas sikap kasar sebelumnya dan menyambut Arthur kembali. Namun kali ini dengan sambutan yang hangat. Arthur pun berterima kasih atas sambutan hangat tersebut. Namun Tesia merasa itu belum cukup. Ia ingin Arthur diizinkan bermain di luar bersamanya. Alduin pun yang telah menerima kehadiran Arthur tak keberatan untuk memberikannya izin. Begitu mendapat izin, Tesia langsung menyeret Arthur ke kota untuk berkeliling. Arthur kembali dibuat kagum oleh budaya para elf. Tesia yang mengenal kota dengan baik mengajaknya buru-buru ke sebuah toko camilan populer sebelum semua makanan di sana habis. Namun di tengah perjalanan, Arthur tanpa sengaja menabrak seorang anak elf. Anak itu bernama Ferris langsung menghina Arthur, menyebutnya kotor karena manusia. Arthur pun nyaris kehilangan kesabaran, tapi Tesia menyuruhnya mengabaikannya. Namun ketika Ferris menghina Arthur dan merendahkan Tesia karena bergaul dengannya, Arthur memutuskan untuk melawannya dengan cara yang lebih halus, yaitu mengejek Ferris dengan sengaja salah menyebut namanya. Ferris yang marah menantang Arthur untuk duel demi kehormatan keluarga. Tesia mencoba mencegah, memperingatkan bahwa Arthur adalah murid Virion yang merupakan mantan raja di kerajaan Eleanor. Tapi Ferris terlalu percaya diri dan merasa menolak duel hanya akan mempermalukan nama Virion. Arthur yang awalnya bingung karena mengira duel berarti pertarungan sampai mati, mulai menyadari bahwa di dunia ini duel lebih seperti adu keterampilan tanpa risiko fatal.
maka ia menerima tantangannya. Saat duel dimulai, Varys menyerang dengan penuh percaya diri, namun ia tidak siap ketika Arthur langsung memukulnya hingga jatuh pingsan. Teman-temannya pun panik, tapi Tessia sudah memperkirakan hasilnya. Ia segera menggandeng tangan Arthur dan mengajaknya pergi karena masih banyak yang ingin ia lakukan bersamanya. Mereka pun menghabiskan sisa hari menjelajahi toko-toko dan bersenang-senang. Kemudian sampailah mereka berdua di balkon. Di sana mereka berbincang dengan santai. Lalu Tessia menanyakan soal latihan Arthur bersama Virion. Arthur mengaku akan mulai latihan besok pagi meski pikirannya masih berat. Ia mengingat kata-kata Virion yang memperingatkan bahwa latihan itu akan seperti siksaan, seperti tenggelam dalam bisul dan tar setiap hari selama bertahun-tahun tanpa keluarga di sisinya. Virion bertanya apakah Arthur benar-benar siap akan hal itu, dan Arthur menjawab tegas bahwa ia sangat siap sekali menjalani latihan tersebut. Meski berat, ia antusias karena ia ingin kekuatan yang cukup untuk membentuk masa depan yang ia impikan. Mendengar itu, Tessia juga menyatakan bahwa ia akan berlatih keras agar tak tertinggal. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati waktu mereka bersama dan mengajak Arthur mencari makanan lagi. Tahun-tahun pun berlalu dan mereka pun keluar untuk melihat Virion bersiap menghadiri rapat. Saat Arthur penasaran tentang pertemuan itu, Tessia malah mengatakan bahwa ia telah membuat burger untuk Arthur. Sebelum Arthur sempat bereaksi, Tessia menuntut ucapan terima kasih yang pantas. Namun Arthur malah menggoda dan mengatakan burger itu biasa saja, membuat Tessia kesal. Setelah sarapan, mereka menuju tempat latihan untuk sparring tangan kosong di bawah pengawasan Virion. Sesi latihan meningkat saat Virion memberikan pedang kayu. Arthur pun kembali memancing emosi Tessia dengan menyebutnya putri kecil yang cantik, dan Tessia pun membalas dengan ancaman manja. Ketika mereka mulai terbiasa dengan latihan pedang, Virion membawa pelatihan ke tahap berikutnya, yaitu pelatihan sihir. Virion menjelaskan bahwa begitu seseorang membuka mana, mereka akan memiliki kecenderungan terhadap salah satu dari 4 elemen: api, air, angin, atau tanah. Kecenderungan ini bisa dipengaruhi oleh ras seperti elf misalnya, kecenderungan selaras dengan angin, kurcaci lebih dengan tanah dan api, sementara manusia bisa memiliki potensi terhadap semua elemen meski biasanya hanya satu yang dominan. Ada juga kasus langka di mana seseorang bisa mengendalikan lebih dari satu elemen. Virion menyebutkan ini nyaris mustahil, tapi Arthur merasa dirinya mungkin termasuk yang langka itu. Saat Tessia bertanya kenapa Arthur tidak melatih tubuhnya sambil menggunakan sihir seperti dirinya, Virion menjelaskan bahwa tubuh Arthur tidak seimbang karena keberadaan yang disebut Bell's Will di dalam inti mananya. Inilah penyebab rasa sakit yang kadang dirasakan Arthur. Ia menduga hal ini mungkin ada kaitannya dengan Sylvia, tetapi belum bisa memastikannya. Untuk bisa mengobati kondisi itu, mereka harus lebih dulu memahami apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh Arthur. Tessia sempat menggoda Arthur tentang rasa sakit yang ia derita saat dipukul selama latihan, yang dibalas Arthur dengan pengakuan betapa keras pukulannya. Arthur juga menjelaskan bahwa Tessia menjadi lebih kuat saat baru saja membangkitkan mananya, dan itu terjadi saat ia berusia 9 tahun. Ia bahkan tanpa sengaja menghancurkan kamarnya saat tidur. Melihat perkembangan mereka, Virion memutuskan sudah waktunya bagi Arthur untuk membangkitkan Bell's Will, atau kita sebut saja kehendak binatang. Ia menjanjikan bahwa jika ritual itu berhasil, Arthur tak akan merasakan sakit lagi dan bisa menjadi penjinak binatang sejati. Tertarik? Arthur pun setuju. Virion memulai ritual dengan mentransfer mananya ke inti Arthur. Tetapi sesuatu terjadi. Arthur menjerit kesakitan dan melepaskan seluruh mana dalam dirinya, membuat Virion dan Tessia terlempar. Ia lalu jatuh pingsan. Virion pun segera membawa kembali ke kastil dan tetap berada di sisinya sampai Arthur sadar.
Setelah memastikan Arthur baik-baik saja, Virion bertanya tentang wujud dari keinginan binatang yang muncul. Arthur pun menjawab dengan samar bahwa binatang itu adalah milik seekor naga. Virion sudah menduga bahwa keinginan binatang Arthur berasal dari seekor naga yang merupakan makhluk legendaris yang keberadaannya sangat jarang diketahui. Karena itu, ia meminta Arthur untuk merahasiakannya. Jika orang-orang tahu, banyak pihak jahat akan memburu Arthur demi merebut kekuatan tersebut yang bisa memicu konflik besar. Sekarang setelah keinginannya telah bangkit, Virion memberi kabar mengejutkan, yaitu Arthur bisa pulang dalam 4 bulan ke depan. Arthur pun terkejut karena ia mengira akan tinggal 2 tahun lagi. Virion menjelaskan bahwa dalam 4 bulan akan ada acara pertukaran budaya yang melibatkan 3 kerajaan. Dan saat itulah gerbang menuju kota Cyrus, tempat orang tuanya tinggal, akan terbuka. Arthur merasa emosional saat menyadari bahwa pertemuan Virion yang kemarin-kemarin sebenarnya adalah upaya komunikasinya dengan kerajaan lain demi dirinya. Meski awalnya kesal, Virion menyuruhnya untuk bersukacita karena ia akan segera bertemu dengan keluarganya. Arthur kemudian penasaran bagaimana reaksi Thesia terhadap kabar ini, tapi ternyata Thesia mungkin sudah tahu dari orang tuanya. Malamnya, Arthur berbicara dengan telur naga miliknya tentang kepergiannya. Tiba-tiba, telur itu bersinar dan mulai menetas. Arthur pun panik, membayangkan apa yang mungkin keluar dari dalamnya. Namun yang muncul justru seekor naga mungil berbentuk seperti kucing. Sangat lucu hingga membuat Arthur langsung jatuh hati. Tapi ketika makhluk itu menggigit lengannya, ia menyadari bahwa si kecil ini tidak seramah yang terlihat. Ternyata itu bukan serangan, melainkan proses pemberian segel. Setelah itu, Arthur bisa mendengar suara naga itu, meski hanya berupa suara aneh seperti burung kukuk, dan tetap merasa bahagia. Ia menamainya Sylvie sebagai bentuk penghormatan kepada ibunya, yaitu Sylvia. Arthur pun termenung, baru 8 tahun, tapi sudah menjadi ayah. Tak lama ia pun lalu tertidur. Keesokan paginya, Thesia seperti biasa datang membangunkan Arthur. Ketika usahanya gagal, ia membuka selimut Arthur dan terkejut melihat makhluk kecil aneh itu. Ia berteriak, bukan karena takut, tapi karena kegirangan. Thesia langsung menggendong dan membelai Sylvie seperti bayi, sangat terpikat pada kelucuannya. Saat mereka berjalan ke tempat pelatihan untuk menemui Virion, Thesia terus berusaha menarik perhatian Sylvie. Tapi Sylvie hanya tertarik pada Arthur. Setibanya di tempat pelatihan, Virion terkejut dengan kehadiran Sylvie. Dia langsung bertanya apakah naga itu hasil asimilasi keinginan binatang, dan Arthur membenarkan hal tersebut. Saat Arthur memandangi Sylvie, ia dilanda kekhawatiran tentang bagaimana masyarakat akan menerimanya. Namun Virion menenangkannya karena tak ada yang akan percaya bahwa makhluk itu adalah naga. Mereka cukup mengatakannya sebagai binatang mana spesial. Pelatihan hari itu pun dimulai. Karena Arthur telah membangkitkan keinginan binatangnya, Virion memutuskan saatnya ia berlatih mengendalikannya. Pelatihan pun dimulai dengan pertarungan fisik. Untuk itu, Virion berubah menjadi bentuk rohnya yang mengerikan. Suara, aura, dan kehadiran gelapnya membuat Arthur dan Thesia ketakutan. Arthur pun bahkan tidak bisa melacak gerakan makhluk itu dan akhirnya menyerah. Setelah berubah kembali menjadi dirinya, Virion menjelaskan bahwa bentuk tersebut menggunakan teknik suara dan cahaya untuk menyembunyikan eksistensinya, kemampuan yang sangat menguras energi. Setelah cukup menggertak muridnya, ia mengambil tongkat dan meminta mereka berlatih seperti biasa. Hari-hari pun berlalu, minggu menjadi bulan, dan Arthur terus berlatih. Ia berhasil meningkatkan kekuatan mananya dan mulai dapat melawan bentuk bayangan milik Virion. Namun, seiring mendekatnya hari keberangkatan, Thesia mulai merasakan kesedihan. Sebuah pesta diselenggarakan di kota sebagai bagian dari perayaan pertukaran budaya. Tetapi Thesia tidak bisa sepenuhnya menikmati karena teman dekatnya akan pergi.
Di tengah suasana kota yang ramai, Tesia tanpa sengaja ditabrak oleh seorang anak elf. Anak itu menatapnya canggung. Ternyata anak itu adalah Varys, elf muda yang dulu pernah menantang Arthur bertarung dan dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Varys mencoba mengingatkannya pada pertemuan mereka sebelumnya. Namun, Arthur dengan jujur mengaku tidak mengenalnya. Bocah itu pun berusaha menjelaskan identitasnya dan menantang Arthur untuk bertarung kembali, yakin kali ini bisa menang. Namun seperti duel sebelumnya, Arthur mengalahkannya dengan mudah. Tesia kemudian memberitahu Arthur bahwa anak itu bernama Varys. Arthur pun menyapanya dan mengejutkan. Varys menerima jabat tangannya. Temannya mengungkapkan bahwa sebenarnya Varys hanya ingin berteman dan merasa bersalah karena dulu Arthur tidak membalas niat baiknya. Saat berbincang, Arthur tahu Varys juga akan ikut program pertukaran pelajar bersama anak-anak bangsawan lainnya. Dia terkejut saat mengetahui Tesia belum memberitahunya soal kepergian itu. Saat ia bertanya pada Tesia, Varys menyindir bahwa Tesia tidak akan ikut karena dianggap lemah oleh orang tuanya. Mendengar itu, Tesia pun marah dan langsung memukul Varys hingga terlempar jauh dan pingsan. Arthur yang menyaksikan kejadian itu segera menarik Tesia pergi. Ia memperingatkannya bahwa seorang putri seharusnya tak bertindak seperti itu. Tapi Tesia tak peduli, hatinya penuh dengan perasaan tentang perpisahan yang akan datang. Tesia pun lari sambil menangis, merasa ditinggalkan dan dimarahi seperti oleh ayahnya. Arthur yang merasa bersalah menyusulnya ke kamar lewat jendela. Membawa bunga lonceng, ia menghampirinya, menyematkan bunga itu di telinganya dan mengajaknya keluar. Mereka pun berjalan ke hutan, walau sudah diperingatkan untuk tidak ke sana. Arthur membuat api ungu dan mereka mengobrol. Saat Tesia mulai mengantuk, ia bersikeras untuk tetap bersama Arthur. Mereka berbincang tentang dunia manusia sampai Tesia tertidur. Keesokan paginya, Arthur bersiap untuk pergi. Viriot memberikan kompas berlogo Eralit, tanda bahwa ia selalu bisa kembali. Virion juga sempat mengisyaratkan bahwa ia tahu tentang petualangan mereka semalam. Arthur bertanya tentang Tesia, mengira Tesia terlalu sedih untuk mengantarnya, namun tepat saat ia berdiri di depan portal, Tesia muncul sambil memanggil namanya dan berlari menghampirinya, bahkan sempat terjatuh. Ia pun kemudian memeluk Arthur, mengingatkannya untuk tetap makan dengan baik dan mengatakan bahwa ia akan merindukannya. Arthur pun membalas pelukan itu dan mengungkapkan perasaan yang sama. Saat portal terbuka, perpisahan mereka terasa sangat emosional. Setelah perjalanan panjang, Arthur tiba kembali di kota Cyrus. Ia bahagia karena akan segera bertemu keluarganya lagi. Saat mengetuk pintu rumah, seorang gadis kecil membukanya. Arthur menatapnya dan menyadari bahwa itu adalah adik perempuannya. Orang tuanya muncul dan memanggil gadis itu dengan nama Eleanor. Mereka terkejut melihat Arthur dan dengan senyum hangat Arthur berkata bahwa ia telah kembali.